wilayah Indragiri Hilir, hiduplah dua orang pendekar. Pendekar pertama bernama Tuk Solop, ia tinggal di sekitar pantai Solop. Tuk Solop sudah berusia senja dan rambutnya sudah memutih. Tuk Solop tidak pernah sombong, ia ramah dan disukai banyak orang. Semula ia mempunyai murid yang banyak, tetapi satu persatu muridnya pergi. Karena tidak ada lagi yang berguru kepadanya, Tuk Solop pun pergi meninggalkan pantai Solop. Di luar pantai Solop, ada seorang pendekar lain yang sangat sakti bernama Pendekar Katung. Ia adalah pendekar yang kaya raya dan sombong. Sebagian besar kekayaannya didapatnya dari bertaruh dan menyabung ayam. Pendekar Katung mempunyai adik angkat bernama Suri. Ia adalah seorang gadis yang cantik jelita. Sebetulnya, Suri adalah anak Yawan Sabung Ayam Pendekar Katung yang telah tewas. Semenjak ibunya meninggal dunia, Suri dirawat oleh ayahnya. Pendekar Katung membujuk ayah Suri untuk bertarung ayam dengannya. Setelah mengalami berbagai kekalahan dan tidak ada lagi yang dapat dipertaruhkan, ayah Suri mempertaruhkan dirinya sendiri. Ternyata, ayamnya kalah oleh ayam milik Pendekar Katung. Ayah Suri dibuang ke tengah hutan. Hingga kini, Suri diasuh oleh Pendekar Katung. Suatu hari, seorang pengembara bernama Bujang Kelana datang ke pantai Solop untuk berguru kepada Tuk Solop. Namun, ia mendapati daerah itu kosong dan tidak menemukan siapapun. Ketika sedang beristirahat, ia bertemu dengan Suri yang sedang melintas di sana. Mereka pun berkenalan. Apa yang abang cari di sini? Abang kemari ingin berguru kepada Tuk Solop. Tuk Solop memang telah meninggalkan tempat ini semenjak murid-muridnya pergi berguru kepada Pendekar Katung. Sepertinya abang pernah mendengar nama itu. Apakah adik mengenal Pendekar Katung? Suri terdiam mendengar pertanyaan Bujang Kelana. Jika abang ingin bertemu, temui aku lagi di sini besok. Lalu bergegas pergi. Bujang Kelana dibuatnya bingung. Ketika sedang termenung itu muncullah seorang tua yang buta dari balik semak-semak ke arahnya. Maaf, siapakah bapak ini? Aku Datuk Buta. Kau jangan takut. Aku telah mendengar pembicaraan kalian tadi. Suri adalah adik Pendekar Katung. Mengapa ia pergi ketika aku singgung tentang kakaknya? Pendekar Katung adalah pendekar dengan ilmu aliran hitam. Ia menghasut murid-murid Tuk Solop sampai akhirnya Tuk Solop pergi entah kemana. Kemudian, Datuk Buta bergegas pergi. Ia merasa ada yang sedang memata-matainya. Selang beberapa waktu, datanglah Suri berlari ke arah Bujang Kelana. Bang, tolong aku. Pendekar Katung ingin menikahiku. Bawa aku pergi, bang. Nanti aku akan menceritakan yang sebenarnya. Mereka berlari mencari tempat yang aman. Di sanalah Suri menceritakan siapa ia sebenarnya. Ia juga menjelaskan bahwa ayahnya meninggal dunia karena mempertaruhkan nyawanya dalam pertaruhan sabung ayam. Tiba-tiba, seketika Datuk Buta muncul lagi di hadapan mereka. Aku mendengar ceritamu, nak. Jika benar yang kau ceritakan, berarti kau adalah anakku. Akulah orang yang telah mempertaruhkan nyawaku dan dikalahkan oleh Pendekar Katung. Ayah, jadi ayah masih hidup? Lalu, mereka bertiga menyusun siasat untuk memusnahkan Pendekar Katung. Bujang Kelana akan menantang Pendekar Katung untuk menyabung ayam. Sebelumnya, mereka akan mengganti ayam milik Pendekar Katung dengan seekor ayam milik Datuk Buta yang mirip sekali dengan ayam Pendekar Katung. Pertarungan tersebut disaksikan juga oleh orang-orang dari desa lain. Pendekar Katung mengalami kekalahan. Ayamnya mati. Ayam Bujang Kelana yang sebetulnya adalah ayam Pendekar Katung menang dalam pertarungan tersebut. Pendekar Katung yang tidak terima dengan kekalahannya memerintahkan pengawalnya untuk mengejar Bujang Kelana. Bujang Kelana sempat mendapatkan beberapa pukulan. Bujang Kelana, cepat serang orang ini.
Dia hanya bisa dikalahkan ketika disergap oleh orang buta. Bujang Kelana tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia segera menyerang pendekar Katung hingga lemas tak berdaya. Datuk Buta berkata kepada pendekar Katung, Katung, aku adalah ayah Suri yang kau kalahkan waktu itu. Tuk Solop yang menyelamatkanku. Ia juga yang memberitahukan kepadaku kelemahanmu. Pendekar Katung lalu tewas. Tiba-tiba, Suri berlari ke arah mereka. Tubuhnya penuh luka. Rupanya ia telah diserang oleh pengawal pendekar Katung. Tubuh Suri yang lemah tidak memungkinkan baginya untuk bertahan hidup. Kemudian Suri berkata kepada Bujang Kelana, Abang, maaf, sepertinya takdir tidak mengizinkan kita untuk bersama. Suri meninggal dunia. Hancur hati Bujang Kelana menyaksikan kekasih hatinya pergi selama-lamanya. Setelah menguburkan jasad Suri di dekat pondok Datuk Buta, Bujang Kelana pun pamit untuk meninggalkan desa tersebut. Sebelum pergi, ia mengambil sebuah sangkar ayam yang terletak di pondok Datuk Buta dan melemparkannya ke tengah laut. Untuk menghapus kesedihannya, Bujang Kelana berjanji tidak akan kembali ke Pulau Solok. Lalu, ia pergi mengembara entah kemana. Konon, setelah beberapa tahun kepergian Bujang Kelana, sangkar ayam tersebut pun muncul di permukaan dan menjadi sebuah pulau. Masyarakat menyebutnya dengan Pulau Sangkar Ayam.